paling pojok. Pas dia buka, dia kaget lah. Di situ ada perempuan lagi duduk di WC begini. Terus dia nyengir, terus gitu. Terus tiba-tiba mukanya berubah jadi buruk gitu. Hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Cerita horor lagi yuk. Kali ini cerita horor aku temanya kantor ya. Ini kejadiannya waktu aku kerja tahun 2013. Jadi ini tuh ceritanya sebenarnya udah pernah diceritain di website ya tempat kerja aku. Tapi kayaknya udah turun, mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi buat nge-refresh, aku ceritain lagi karena ini cukup menarik sih menurut aku. Dan ini kejadian yang nggak terlupakan buat aku, tapi tetap akhirnya ya udahlah gitu. Oke, aku tahun 2013 kerja di salah satu radio di Jakarta. Radionya cukup gede. Mungkin kalau aku sebut namanya kalian pasti familiar. Aku kerja di situ sebagai public relation. Tapi office hour ya, masuk jam 9, pulang jam 6. Nah, kalian tahu sendiri kan, kalau di radio atau di TV itu pasti ada yang namanya sesi talk show. Kebetulan di hari itu, aku lupa itu hari apa, ada sesi talk show. Nah, kebetulan klien talk show-nya ini teman aku kuliah. Talk show itu kan biasanya dimulai itu saat itu ya, dari jam 6. Jadi sistemnya tuh live taping. Jadi taping dari jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 deh, buat aman-amannya. Karena kan di talk show biasanya ada quiz juga. Nah, terus aku ketemu dia kan, kebetulan emang kita akrab. Nah, sebenarnya office hour aku selesai jam 6. Tapi karena dia udah datang lebih awal, kita sempat ngobrol bentar, dia ngomong, "Tuh, kamu office hour-nya sampai jam berapa?" Terus aku bilang ke temanku, "Oh, aku sampai jam 6 gitu. Kamu ada janji nggak hari ini pulang kantor?" "Oh, nggak ada kok, available aja," aku bilang gitu. "Ya udah, ntar abis aku talk show, kita pergi makan yuk sambil ngobrol-ngobrol, tungguin ya." "Oh, oke," gitu. Kebetulan ini teman kuliah kan. "Oh ya udah kalau gitu." Nah, selama dia talk show, ya aku lanjut lah kerja apa. Dan aku ngelihat dia talk show-nya belum selesai nih, masih kuis. Dan sedangkan waktu udah menunjukkan waktunya sholat isya. Karena aku pikir dia mungkin masih agak take, aku sholat dulu deh gitu. Jadi biar abis jalan sama dia aku pulang nggak ada utangan sholat lagi. Nah, aku pergi tuh ke toilet. Jadi layout toiletnya kayak gini. Pintu, begitu kita buka pintu, di depannya ada kaca. Mungkin yang perempuan familiar ya, kaca. Di kirinya tuh ada bilik-bilik. Jatuhnya waktu itu ada 3 bilik kalau nggak salah. Aku lupa ada 3 atau 2. Ada bilik-bilik itu, dan kebetulan bilik-bilik itu kosong. Nah, aku masuk, kebetulan memang saat itu di kantor sebenarnya ada tempat wudhu, cuman tempat wudhunya rame banget. Jadi aku mikir ya udahlah, aku wudhu aja di wastafel, kan depan kaca ada wastafel. Nah, pas aku lagi wudhu, di tengah wudhu nih, maksudnya wudhunya belum sempurna, tiba-tiba aku lihat di kaca tuh di belakangku ada makhluk perempuan. Iya, kita biasa sebut kuntilanak ya. Dia lagi di belakang aku, rambutnya panjang, ngeliatin aku gini. Terus dia sempet sih nyari gini. Aku dalam hati sempat nyebut juga, astagfirullahaladzim. Akhirnya aku tarik nafas, aku ngomong gitu dalam hati, "Aku cuman mau wudhu, maaf ya kalau kamu terganggu," gitu. Terus aku akhirnya sebenarnya jujur aku punya rasa takut. Aku punya rasa takut, tapi ya udah, akhirnya aku ngulang wudhu aku. Jadi pas aku ngulang wudhu, abis selesai wudhu tuh dia udah nggak ada. Ya udah, aku sholat dan aku nggak cerita kejadian tuh sama siapapun lah. Terus kayak selang seminggu setelah kejadian tuh, aku lupa seminggu atau sebulan, ada satu OB
Di situ yang resign. Nah pas hari terakhir tuh ngobrol-ngobrol lah kita, Mas kamu kenapa resign? Aku mau usaha sendiri Mbak Tutu. Oke. Terus aku sempet tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh aku nyama dia ceritanya nyenggol ke hal-hal horor gitu, kayak Mas kamu pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian di sini? Hah, Mbak Tutu pernah nggak naik ke aku? Ya pernah, aku bilang. Hah, kapan Mbak? Terus aku ceritain tuh kejadian itu. Nah di lalanya dia cerita. Jadi Mbak Tutu, aku pernah shift datang pagi. Kan biasanya penyiar tuh mulai siaran sekitar jam, maksudnya udah mulai datang tuh jam 5 pagi lah kalau yang siaran pagi jam 6. Dia datang jam 5, seperti biasa dia rapi-rapi nih, rapi-rapi pantry, rapi-rapi studio gitu kan, nyapu-nyapu lah. Nah, terus dia waktu itu kebagian lah mau nyapu sama ngepel toilet perempuan. Emang kebetulan karena waktu itu penyiar perempuan yang datang udah di studio gitu, nggak kamar mandi, jadi kamar mandi kosong. Nah dia masuk kamar mandi kan, jadi dia ngepelnya dari bilik dulu kan, bilik kaca baru pintu kan, jadi dia ngepel dari bilik dulu baru ke kaca, lewatnya begitulah dia kalau ngepel. Nah pas dia mau ngepel itu sebenarnya dia udah feeling gak enak. Jadi pas dia buka pintu bilik paling pojok pas dia buka, dia kaget lah. Di situ ada perempuan lagi duduk di WC begini. Terus dia nyengir gitu. Terus tiba-tiba mukanya berubah jadi buruk gitu. Dan dia tuh sempet kayak kaget, diem, shock. Terus dia kayak buru-buru keluar, ketakutan, dia diem di pantry sampai OB1-nya datang. Terus dia akhirnya diem di pantry yang sampai agak siang deh, sampai biasanya tuh karyawan-karyawan udah mulai datang tuh jam 7, jam 8. Terus dia ditanya sama OB yang lain, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Dan dia nggak cerita hal itu, dan dia baru ceritanya sekitar berapa hari kemudian, dan aku tuh baru tahu gitu. Oh gitu. Terus kamu gimana? Aku takut Mbak Tutu, astagfirullah, takut aku. Tapi kamu resign bukan karena ini kan? Aku bilang, enggak, cuman aku trauma banget. Terus abis itu besokannya, aku tuh akhirnya ngepel toilet jadi mundur. Biasanya aku ngepel jam 6, aku jadi pel jam 7, jam 8, yang udah ada orang rame. Dan kalau aku ngepel ya Mbak, aku buka pintunya. Biasanya kan aku tutup, aku buka. Aku takut banget gitu. Dan jujur sih, kalau aku kan masih ditampakin di belakang, dia sih menurut aku lebih horor ya, di depan terus diketawain kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dan jujur ya, kadang kalau ada momen-momen kita lihat hal-hal kayak gitu nggak sengaja ditampakin tuh, kadang kita bisa nge-freeze loh. Itu kan shock ya, dari psikologi kan. Jadi sempet ngerasa nge-freeze gitu. Sebenarnya aku punya banyak cerita seputaran perkantoran selama aku kerja kurang lebih mungkin ada 5 tahun lebih lah ya. Tapi aku cerita yang ini dulu ya, nanti sambil aku inget-inget deh kejadian apa yang pernah aku alamin di kantor-kantor yang berikutnya atau yang sebelum ini. Makasih udah mau dengerin. Kalau suka boleh di-share, di-subscribe, di-likes juga, ajak teman-teman nonton bareng. Kalau kalian ada yang punya cerita, nggak berani cerita, boleh komen di bawah. Nanti kita bisa email-emailan, kita bisa cerita-cerita di situ, sharing-sharing segala macam. Atau bisa DM aku di IG @mistutu @misstutuk. Sekali lagi aku mau ngingetin, kalau subscriber aku sudah nyampe 10.000, aku bakal cerita teror pocong yang dialamin sama mamaku hampir 40 hari. Oke, makasih. Sekali lagi ya, karena aku sisir tukang jajan, karena kita para istri pasti pada jajan. Ciao.